Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang sudah disampaikan dalam warta gereja, bahwa kita akan bersama-sama melaksanakan sakramen perjamuan kudus besok pada hari Minggu 14 Oktober 2021 jam 06.30 di gereja. Dan malam hari ini bersama kita akan melaksanakan pendadaran sebagai undangan untuk kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita awali pendadaran malam hari ini dengan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Pujian 17 bait 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Tuhan dengan hormat, tunduk serta jiwa, Dia tak menghadap Dia. Mari kita satukan hati dan kita awali pendadaran malam hari ini dalam doa. Mari saya antarkan. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terlebih Tuhan, pada malam hari ini kami bersama-sama akan melaksanakan pendadaran sebagai undangan untuk ikut masuk dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami, dan semua ini hanya karena kasih setia-Mu kepada kami. Jika sebentar kami juga akan menuai sabda firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rifaldi Angga Kurniawan, bila apa yang disampaikannya semua itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman dan kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 2. Sabda-Mu abadi, tolonglah kami yang mengikutinya, hidup sukacita di tengah ancaman, serta-Mu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan.
kepada Bapak Pendeta Rivaldi Angga Kurniawan, waktu kami silakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama kita menghayati firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sudah biasa dengan obrolan malam. Ya. Jadi kalau sudah ngobrol dari pukul 10, 11 malam, lalu melewati tengah malam, lalu sampai jam 1, jam 2 pagi, bahkan sampai jam 3 pagi, bahkan tidak tidur. Begitu. Itu kalau yang diceritani gitu ya, yang mendengarkan cerita itu akan heran, wah lama sekali gitu, ngobrolin apa saja gitu. Apalagi kalau sudah tambah snack, tambah gorengan, tambah rokok, tambah kopi, ya bagi yang kerso ya. Itu wah bisa lama sekali. Wah, menarik sekali nih ngobrolin apa saja begitu. Ya topiknya ada yang basa-basi, tapi juga ada yang berat topiknya. Bahkan sampai ngudoroso. Jadi apa yang menjadi perenungannya yang terdalam begitu, apa yang menjadi isu, apa yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi kabar-kabar yang begitu mendalam, begitu mendapat perhatian sampai dibahas di situ begitu ya. Karena begitu obrolan malam itu dalam suasana malam yang berbeda dari yang kalau kita pagi, siang, sore, tapi obrolan malam itu membuat suasana yang berbeda sehingga yang dikeluarkan ini benar-benar perasaan yang dalam, kejujuran, dan lain sebagainya. Nah, obrolan malam ini juga yang dialami dan dilakukan oleh seorang Farisi bernama Nikodemus. Ngobrol dengan siapa? Bapak Ibu Saudara tahu, ngobrol dengan Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang menarik pada waktu itu. Karena umumnya orang-orang Farisi dan banyak pemuka agama Yahudi tidak senang dengan Tuhan Yesus. Meskipun sama-sama guru, sama-sama rabi, tetapi tidak senang. Karena Tuhan Yesus bagi mereka dianggap mengganggu, dianggap mengambil pengikut, bahkan dianggap menghujat Allah dan sebagainya. Jadi sangat berbeda keadaannya ketika Nikodemus berinisiatif datang kepada Tuhan Yesus untuk ngobrol di malam hari pula begitu. Pada waktu itu memang kalau di malam hari tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jadi memang kalangan terbatas ya, karena keterbatasan penerangan pada waktu itu, sehingga Nikodemus tenang saja, dia tidak terganggu dengan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi lainnya pada waktu itu. Jadi di situ Nikodemus benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi pemikirannya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun memberikan begitu rupa jawaban kepada Nikodemus, dan yang itu direkord, dicatat oleh penulis Injil Yohanes. Dan salah satunya yang kita baca di dalam ayat 16. Kalau kita baca itu ada sangat banyak kekayaan percakapan obrolan malam Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Salah satunya bisa kita perhatikan yang ada di dalam ayat 16. Obrolan malam itu atau diskusi yang Nikodemus lakukan dengan Tuhan Yesus, salah satunya dalam ayat 16 kita bisa melihat Tuhan Yesus yang mengajarkan, mewartakan, menyatakan kepada Nikodemus tentang betapa besar kasih Allah. Itulah poin terutamanya. Betapa besarnya kasih Allah untuk dunia ini. Allah lah yang menjadikan, menciptakan dunia ini, dan Allah juga lah yang memberikan kasih-Nya
bagi ciptaannya, terlebih lagi bagi manusia, terlebih lagi bagi kita. Keadaannya bahwa manusia dalam keadaan berdosa, dalam keadaan terjebak oleh kelemahan, terjebak oleh godaan, sehingga hubungan manusia, relasi manusia dengan Allah, relasi manusia dengan sesama, dengan alam ciptaan yang lain, relasinya menjadi terganggu dan bahkan rusak. Dan di situ Allah berkenan untuk memulihkan, untuk mengembalikan, untuk mengembalikan lagi relasi Allah dengan manusia, supaya manusia itu relasinya pulih kembali kepada hakikatnya yang benar dengan Allah, dan tidak hanya dengan Allah, juga relasi manusia dengan sesamanya dan dengan alam ciptaan yang lain. Bagaimana hal itu diwujudkan? Bagaimana relasi itu dipulihkan? Bagaimana manusia kemudian bisa diselamatkan, ditebus dari dosa, sehingga manusia beroleh keselamatan? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah berkenan mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia yang berdosa itu didamaikan karena dosanya sudah ditebus. Dosa manusia, Allah berkenan untuk mengampuninya. Dan ini digenapi melalui jalan salib, penderitaan, pengorbanan, kematian, serta kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Besarnya kasih Allah ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diungkapkan, digambarkan dengan pengorbanan Bapa yang merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, untuk menanggung penderitaan, untuk menghadapi kematian, agar manusia terbebas dari maut. Pengorbanan ini menjadi sarana penghapusan dosa-dosa manusia, orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi sarana pendamaian manusia dengan Allah, dan terlebih lagi ini menjadi keselamatan yang kekal, keselamatan yang kekal abadi bagi orang-orang percaya. Dan kita akan memperingati karya keselamatan dari Allah ini, penyelamatan dari Allah ini kita peringati terkhusus melalui sakramen perjamuan atau perjamuan kudus yang mengingatkan akan karya dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi keselamatan manusia, bagi orang-orang percaya. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah kehadiran Allah sendiri di antara manusia. Ketika kita diundang, diajak, diperhadapkan dengan sakramen perjamuan ini, marilah kita mengingat akan betapa besarnya kasih Allah, dan terlebih yang telah digenapi di dalam Tuhan Yesus, dan juga karya Allah, kasih Allah yang kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saat. Dan kita pun wajib menanggapi panggilan dan karya Allah, kasih Allah ini dengan kita bersyukur. Karena dengan ungkapan syukur ini menjadikan hidup kita berkenan kepada Allah. Dan dalam syukur kita itu, kita ungkapkan pengharapan kita. Pengharapan yang besar, karena besar kuasa Allah bagi kita. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memanggil kita untuk kita bersatu, bersekutu, menyatakan kasih kepada sesama, seiring dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memampukan. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Kepadamu ya Allah, kami menaikkan syukur serta hormat kami oleh karena besar kasih-Mu atas kami yang telah kami hayati melalui firman-Mu, dan kami akan bersama memperingatinya di dalam sakramen perjamuan. Engkau berkati kami dalam kami menyiapkan hati kami, sehingga karya-Mu semakin nyata di dalam kehidupan kami, terus terjadi seturut dengan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu atas kehidupan kami, tubuh jasmani kami, terlebih pemeliharaan Tuhan di dalam iman percaya kami.
Terima kasih Tuhan, berkaryalah senantiasa dalam hidup kami, karena kami memerlukan pertolongan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tanggapi sabda Tuhan ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam penanjihan dan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Diaken Trimulyani. Waktu disilakan. Terima kasih Pak Agus yang sudah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam, mengingatkan kembali bahwa sesuai dengan apa yang sudah diwartakan selama 2 minggu berturut-turut, bahwa besok pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 gereja akan mengadakan perjamuan kudus reguler. Untuk itu hari ini kita bisa mempersiapkan diri kita dengan mengikuti pendadaran pada malam hari ini, agar apa yang menjadi kerinduan kita untuk ikut perjamuan kudus bisa kita siapkan dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Untuk itu Tuhan dan gereja mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua yang sudah bisa untuk ikut perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri di dalam kita menerima sakramen perjamuan kudus. Namun sebelum ikut serta di dalam perjamuan kudus, kita perlu mempersiapkan diri kita supaya keikutsertaan kita nanti untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan, serta akan menjadi berkat bagi kehidupan dan diri kita masing-masing. Supaya keikutsertaan kita di dalam perjamuan kudus berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat, maka kita perlu menghayati kembali akan makna dari perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan sebagai sarana pemeliharaan iman warga gereja. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita tentang besarnya kasih dan anugerah Allah
yang karena kasih-Nya rela mengorbankan diri untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dengan perjamuan kudus kita diingatkan bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Oleh karena itu, sebelum kita ikut serta di dalam perjamuan kudus, marilah kita menundukkan kepala serta bertanya di dalam diri kita masing-masing untuk merenungkan yang demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidaklah kita mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan dari Allah? Itulah Bapak Ibu Saudara yang menjadi perenungan kita di dalam kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus besok hari Minggu. Untuk itu, majelis menanyakan kesediaan dan kesanggupan Bapak Ibu Saudara melalui pendadaran malam hari ini, dan Bapak Ibu Saudara dapat menjawab kesediaan dan kesanggupan Bapak Ibu untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus dengan menghubungi majelis di blok masing-masing melalui grup yang telah disediakan di blok masing-masing. Semoga pendadaran malam hari ini menjadi bekal kita untuk kita mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus di hari Minggu nanti. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang terkasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus pengorbanan Tuhan untuk kami Tuhan. Yang saat ini Tuhan juga memanggil kami, Tuhan mengundang kami untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus yang telah Tuhan sediakan di hari Minggu nanti. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mempersiapkan diri kami masing-masing. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh layak mengikuti perjamuan yang Tuhan adakan. Ya Tuhan, jaga dan lindungi kami, berkati kami Tuhan, jernihkan pikiran kami dari segala niat-niat yang tidak baik Tuhan, yang mengotori apa yang sudah kami persiapkan di malam hari ini, sehingga kami pada kesempatan nanti sampai pada hari Minggu saat kami menerima perjamuan kudus-Mu, kami boleh menghadap Engkau dengan layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami apabila di dalam pendadaran kami ini terselip dosa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Waktu kembalikan Pak. Bapak Ibu yang saudara dalam kekasih Tuhan, kita akan akhiri pendadaran malam hari ini dengan doa penutup dan doa syafaat. Kepada Ibu Diaken Siti Mulyani, kami silakan. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa syafaat dengan cara berdoa. Mari saya hantarkan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih atas segala penyertaan-Mu selama kami dapat berkumpul bersama di tempat dan waktu ini untuk menaikkan doa-doa syafaat kepadamu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk persiapan perjamuan kudus pada tanggal 14 November 2021. Tolong Bapa, jaga hati, pikiran, iman, dan perilaku kami, agar kami layak menghadap-Mu untuk hadir dalam perjamuan kudus. Tolong Bapa sertai kami.
Bapa, di saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau lemah raga, terutama untuk Bapak Lukas Santoso Blok C, Bapak Rizka Afianto Blok C, Ibu Sekar Rineksanti Blok D, Ibu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus 7 Blok D. Kiranya Bapak berkenan hadir melawat saudara kami ini. Jamahlah Bapa, karena kami percaya dengan jamahan-Mu semua sakit penyakit akan sirna. Berkati pula obat-obat yang mereka minum untuk sarana kesembuhannya ya Bapa. Berkati juga keluarga yang mendampingi, beri kesabaran dan ketelatenan dalam merawat saudara kami yang sakit. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi setiap pergumulan hidup warga Jemaat GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Baik pergumulan tentang perekonomian, hubungan antara anggota keluarga, atau pergumulan yang lain, tolong Tuhan berikan jalan keluar yang baik, yang seturut dengan kehendak dan jalan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan di dalam gereja kami yang saat ini sudah mengadakan ibadah secara offline. Tolong Bapa sertai kami satu persatu agar kami terhindar dari sakit penyakit. Biarlah di dalam kami berkegiatan di gereja, kami selalu ingat akan prokes untuk menjaga agar kami terhindar dari sakit penyakit. Dan pada kesempatan ini kami boleh untuk bangsa negara kami Indonesia, berkati kami Bapak Presiden sampai Bapak RT, RW, tolong sertai mereka, biarlah di dalam memimpin kehidupan kami, mereka dapat memutuskan semua demi kebaikan rakyat Indonesia. Bapak, kalau pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, tolong sucikan dan terimalah persembahan kami ini. Walau tak sebanding dengan berkat yang telah Engkau berikan, tapi ajar kami setiap saat Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik, yang bisa memberikan berkat bagi sesama kami. Bapa yang di surga, itulah doa dan permohonan kami. Jika berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu, biarlah Engkau kabulkan doa kami. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja dari segala raja. Terima kasih Bapa, amin. Dikembalikan Pak Agus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mengakhiri pendadaran pada malam hari ini dengan kita akan memuji dari Kidung Pujian 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Perbuatanku
demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendadaran malam hari ini sudah selesai, dan kami atas nama Majelis Gereja beserta Bapak Pendeta Rifati Angga Kurniawan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam pendadaran malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.